Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita mohon ampunan kepadanya, kita mohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Berlindung kita kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi kita bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar, melainkan Dia Allah Ta'ala semata, Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Doa kita semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah Ta'ala limpahkan untuk keluarga beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah Ta'ala limpahkan untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau, kepada siapapun yang tetap mengikuti langkah mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Para tamu Allah, Duyufur Rahman, Bapak Ibu yang Allah muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihati. Segala puji untuk Allah, zat yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah, pagi ini Allah izinkan kita kembali untuk mengikat hati kita dengan rumahnya, yang kita tahu sebagaimana informasi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jalurnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan Allah akan naungi mereka pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Dia Allah semata. Di antara 7 itu sabda Rasul berbunyi rajulun,
seseorang qalbuhu, yang hatinya mu'allakun, digantungkan, dikaitkan, bil masajid, dengan rumah-rumah Allah. Kita akan mempelajari pagi ini kelanjutan dari bulan yang lalu, yaitu bulan yang lalu kita telah menyelesaikan tentang an-nifaqul akbar. Yang kita tahu adalah an-nifaqul akbar bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian adalah kita akan membahas sekarang an-nifaqul asghar, nifak yang kecil. Sebelum ana bacakan dari kitab yang ada, ingin ana sampaikan perkataan dari seorang tabi'in, generasi kedua Rasulullah SAW. Beliau bernama Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kana yuqalu, dikatakan bahwa an-nifaqul asghar atau an-nifaq ikhtilafus sirri wal alaniyah. Nifak itu adalah berselisihnya rahasia dengan terang-terangan. Wal qauli wal amal, berselisihnya antara perkataan dan perbuatan. Wal mudkhil wal mukhrij, berselisihnya antara waktu masuk dan waktu keluar. Itu adalah an-nifaq. Baik. Jadi pokoknya dasarnya dari situ, yaitu al-kidbu, kedustaan. Kemudian kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5, bisa antum cek, itu berbicara tentang mutakin, bicara tentang mukminin. Al-Baqarah 1 sampai dengan 5. Mukmin itu tidak ada abu-abu. 6 dan 7 membicarakan karakternya kafir. Baik, ana gunakan perkataan yang sama. Tafadhol. Orang kafir juga tidak abu-abu, hitam-hitam, putih-putih. Kalau menolak, menolak. Jadi tidak ada gray, abu-abu tidak ada. Sementara di Al-Baqarah dari ayat 8 sampai dengan 20, diawali dari ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna, dan seterusnya sampai yakadul barqu yakhtafu absarahum, dan seterusnya. 13 ayat tersendiri. Anak ulang, 13 ayat tersendiri. Itu semuanya membicarakan karakternya munafik. Diawali dengan ayat 8 tadi. Sudah ketahuan dari sisi terjemahan. Orang mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, nyatanya tidak. Itu. Kemudian ayat 9, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Ini munafik. Jadi 13 ayat tersendiri membicarakan karakter munafik. 6 dan 7 tidak abu-abu, totalitas kalau menolak itu kafir. Tetapi ayat 1 sampai 5 juga ada abu-abu, totalitas dalam mentaati, dalam menerima. Itulah mukmin, itulah muttaqin. Taib. Kita sekarang akan membaca tentang an-nifaqul asghar, ya.
disampaikan oleh penulis kitab yaitu Syekh Jamil Zainu rahimahullahu taala wasi'an adalah an-nifaqul amali, nifak perbuatan, nifak amal. Karena dijelaskan pula dengan takrif yang lain. Apa itu an-nifaqul asghar? Nifaqul amali ayyadharal insanu ala niyatan salihatan wa yubtinu ma yukhalifu dhalik. Nifak yang kecil adalah nifak amal, di mana seseorang menampakkan amal baiknya, menampakkan kesolehannya, tetapi batinnya menyelisihi itu. Itu namanya nifakul asghar. Seseorang menampakkan kebaikannya, kesolehannya secara terang-terangan, tapi batinnya yang tersembunyi menyelisihi dari yang dia lakukan. Gitu. Lah kemudian Syekh Jamil Zainu mengatakan, anak ulang, an-nifaqul amali, nifak asghar adalah nifak perbuatan. Kal muslimi al muttasifi bisifatil munafikin, seperti seorang muslim tetapi dia berkarakter, bersifat dengan sifat-sifat munafik. Ingat tadi 8 sampai dengan 20, 13 ayat tersendiri. Allati akhbara anha Rasulullah SAW, di mana dalam satu hadis Rasulullah SAW telah mengabarkan. Dari hadis ini jalurnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dikeluarkan hadis ini oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Di dalam kitab ini ada 2 hadis yang ditampilkan oleh sang penulis kitab. Antara hadis yang pertama dengan hadis kedua nanti ada sisi perbedaan, karena ada tambahan, ya. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiki thalathun, tanda-tandanya munafik itu 3. Hadis ini sahih. Anak ulang, tanda-tandanya munafik 3. Yang pertama adalah idza haddatsa kadzaba, manakala dia berkata dusta. Yang tadi Anda sampaikan, asalnya kemunafikan adalah kedustaan. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa, manakala dia berjanji dia menyelisihi. Yang ketiga wa idza tumina, wa idza utumina, bentuk majhul, wa idza tumina khana, dan apabila utumina dari kata i'tamana, bentuk majhul pasif voice, dan apabila dia diberi kepercayaan, khana, dia khianat, dan apabila dia diberi amanah maka dia khianat. Ini 3 tanda kemunafikan. Kemudian di hadis yang kedua, hadis ini jalurnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Hadis ini pula dikeluarkan oleh 2 imam hadis, Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim.
Nanti ana jelaskan pakai kitabnya, yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, di nomor hadis yang ke-48. Hadis yang nomor 2 ini adalah beliau bersabda, arba'un man kunna fihi. Ada 4 perkara. Man, barang siapa yang kunna, 4-4-nya ada, fihi, pada man, orang tersebut, kana munafiqan khalisan, maka dia menjadi munafik tulen, murni, sejati. 4 perkara, siapa yang kunna, 4-4-nya ada, fihi, pada man tersebut, kana, maka dia man munafiqan khalisan, menjadi munafik yang murni. Waman kanat, dan barang siapa yang kanat, dia ada, fihi, padanya, 4-4-nya, khislatun, dari bagian, minhunna, dari 4 itu, tidak semuanya, kanat fihi khislatun minan nifaq, maka dia menjadi bagian dari kemunafikan. Tidak 4-4-nya, 1 saja, atau 2 saja, atau 3 saja, maka dia menjadi munafik. Hatta yada'aha, hingga dia meninggalkan karakter munafik tersebut. Kok ada salah satunya, maka dia munafik, hingga dia meninggalkannya. Nomor 1, idza haddatsa kadzaba. Tadi sudah di atas. Manakala dia berkata dusta. Nomor 2, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji dia menyelisihi. Nomor 3, beda dengan hadis pertama tadi. Wa idza ahada ghadara. Apabila dia membuat promise, perjanjian, dia khianati. Apabila dia membuat perjanjian, dia khianat. Yang keempat, wa idza khasama fajara. Apabila dia berseteru, bermasalah, bermusuhan, bertikai, fajara, dia perbuatannya melampaui batas, berbuat dosa, berbuat keji. Itu munafik. Apabila dia lagi masalah dengan orang, khasama fajara. Jadi lebih sengit dia ketimbang yang lawannya. Nah, itulah munafik. Lebih sengit dia. Gitu. Taib. Anda bacakan sekarang yang bisa antum catat karena enggak ada di dalam kitab, bahwa usulu hadzal nifaq yarji'u ilal khisali al-madhkurah
fi hadhil ahadits wa hiya khamsun. Asal muasal kemunafikan kembali kepada yarji'u ilal khisali al-madhkurah, kembali kepada karakter watak yang Rasul sebutkan tadi dari dua hadis tadi, yaitu wahiyya khamsun, ada 5 karakternya munafik. Yang pertama adalah ayuhaddisa bihadisin huwa musaddiqun bih wa huwa kadhibun lah. Yang pertama, manakala membicarakan sesuatu, manakala dia berbicara tentang sesuatu, dia membenarkan, padahal dusta, bohong. Itu adalah karakter yang pertama. Kalau cuman bohong antar sesama belum parah. Saya bohong dengan Abi Sabto, dusta tidak, walaupun dosa, tapi belum parah. Yang paling parah itu ketika berdusta atas nama agama. Yang paling bahaya itu ketika berdusta atas nama Rasulullah SAW. Karena implikasinya agama. Bayangkan kalau si fulan berdusta atas nama agama dan si fulan itu punya umat yang banyak, kayak apa jadinya? Dan ini maaf lagi marak. Itu gak usah nanya orang, gak usah siapa Ustaz, gak usah. Pokoknya hal seperti ini membahayakan sekali. Berdusta atas nama Rasulullah. Yang kedua, karakter munafik disampaikan penjelasannya oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika berjanji dia menyelisihi, dan ini ada 2. Wa huwa ala nau'aini. Ada 2 tentang orang yang berjanji. Ini karakter munafik semuanya. Yang pertama, 2 ini ada di tengah umat. Yang pertama adalah ayya'ida wa min niyyatihi alla yufi biwa'dih. Yang pertama, dia berjanji tetapi berniat untuk tidak menepati janji. Berjanji, tapi memang dari awal saya tidak ingin menepati janji itu. Gitu. Wa min niyyatihi alla yufi biwa'dih. Dia berniat tidak ingin menepati janji. Sing penting mulutnya ngomong berjanji, tapi dari hati kecilnya berniat untuk tidak menepati janji. Wa hadza asyarrul khuluqi. Ini akhlak paling buruk. Walau qala, sekalipun orang itu berkata insyaallah, sekalipun orang itu mengatakan insyaallah, ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Auza'i
generasi tabi'ut tabi'in. Akhlak paling buruk. Wa min niyyatihi alla yaf'al. Dari awal dia berniat untuk tidak melakukan. Walaupun sudah mengucapkan apa tadi? Insyaallah. Besok datang ya. Insyaallah. Di hati kecilnya enggak. Itu adalah asyarul khuluq. Akhlak paling jelek. Walaupun mengucapkan insyaallah memang ajaran Islam. Jadi jenengan jangan ngejar. Enggak usah pakai insyaallah lah. Bisa enggak. Jangan begitu. Jangan terus jenengan langsung ngejar. Kalau bisa ya bisa, kalau enggak, bukan begitu. Aturan Islam tetap mengedepankan insyaallah. Yang salah si fulannya, karena berniat dari awal untuk tidak menepati. Aturan agama tetap harus mengucapkan apa? Insyaallah. Karena aturannya begitu di surat apa itu? 18 ayatnya 23 dan 24. Monggo sekarang yang baca ini Pak Lutfi, yang baca artinya. Jenengan pokoknya dijatah bagian mutarjim. Ya. 23 24. Yang habis main tenis meja kayaknya tunduh bahasa Sundanya. Ngantuk kayaknya. Ya monggo. Ya monggo. Jangan sekali-sekali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan hal itu besok. Terus 24. Kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Sekran. Ini dalilnya. Ya mau tidak mau mengucapkan itu. Tapi yang salah si fulan karena tadi berniat dari awal untuk tidak menepati. Dan ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Auza'i, seorang tabi'ut tabi'in, ini akhlak yang paling buruk. Kemudian masih pembahasan yang kedua tadi, kalau berjanji mengingkari. Penjelasan yang kedua, ayya'ida wa min niyyatihi ayyafiya summa yabdulahu fayukhlifu min ghairi udrin. Berjanji untuk menepati, berniat untuk menepati janji dari awal. Summa yabdulahu fayukhlifu min ghairi udhrin lahu fil khalfi. Kemudian muncul keinginan untuk mengingkari, menyelisihi tanpa adanya uzur syar'i. Dari awal perjalanan ingin menepati, tapi tiba-tiba muncul keinginan untuk menyelisihi tanpa adanya uzur syar'i. Gitu. Ini adalah kemunafikan. Taib. Selanjutnya adalah karakter munafik yang ketiga. Tadi yang kedua, yang ketiga. Baik, sebelum yang ketiga, ini ada hadis yang sahih. Syekh Albani memandang hadis ini hasan. Al-Imam Abu Daud mengatakan hadis ini sahih.
Di dalam Sunan Abu Dawud, ini hati-hati buat siapapun, bapak, ibu, eyang kakung, eyang putri. Karena kan sudah jadi eyang kan? Ya kan? Abi Sabto dipanggil mbah atau eyang? Eyang. Masya Allah wis. Eyang. Yuk, makanya sampaikan. Baik yang eyang kakung, eyang putri, bapak, ibu. Mari. An Maula li Abdillah bin Amir bin Rabi'ah, dari mantan budaknya Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an, dia berkata, Ja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila baitina. Dia cerita, suatu hari Nabi datang ke rumah kami. Satu hari Nabi mengunjungi rumah kami, datang ke rumah kami. Wa ana sobiyun. Saat itu saya masih kecil. Fakharajtu li al-ab. Karena saya masih kecil, maka saya keluar untuk bermain-main di luar rumah. Nabi datang ziarah ke rumah saya, ke bait ana, kata Abdullah bin Amr bin Rabi'ah. Saat itu aku masih kecil. Fakharajtu li al-ab. Saya keluar rumah untuk bermain-main, namanya anak kecil. Faqalat ummi, ibu saya kemudian memanggil, Ya Abdullah, ta'al u'tika. Wahai Abdullah, kesini nak, aku akan kasih kamu sesuatu. Dari kata a'to. Nak, aku akan ngasih kamu sesuatu, kata ibundanya. Mendengar hal itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kemudian beliaunya berkata, Ma aradti an tu'tihi. Ma aradti. Apa yang ibu inginkan? Apa yang ingin ibu berikan kepada dia, putra ibu itu, Abdullah? Apa yang akan ibu ingin berikan ke dia? Qultu, ibunya Abdullah jawab, Aradtu an u'tihi tamran. Rasul, aku ingin ngasih kurma dia. Rasul, aku ingin ngasih kurma ke dia. Faqal, Rasul berkata, Illam taf'ali kutibat alaiki kidbatun. Ibu, jika ibu enggak jadi ngasih dia, ibu dicatat sebagai pembohong. Jadi jangan lu cuman lamis-lamis lambi. Ini bahasa Indonesianya apa ya? Jangan cuman lip service. Maaf udah. Ini kalau yang ngajar orang Jawa ya begini ini dah bener. Jangan cuman lip service. Jangan cuman bunga bibir. Jangan. Kalau enggak jadi bahaya. Tadi dikatakan illam taf'ali kutibat alaiki kidbah. Kalau ibu gak jadi ngasih, ibu dicatat loh sebagai pembohong. Gitu. Jadi jangan cuman untuk nyenengin. Diem ya, ntar bunda beliin deh. Aku seneng ini, mulai eyang kakung, mulai eyang putri, mulai senyum-senyum ini maksudnya. Karena terkadang ngasih hiburan buat sang cucu masalahnya. Yaudah, diem ya. Itu bunda lagi pergi loh. Ntar pulang bunda bawa ini sesuatu. Disebut namanya. Nanti bunda pulang bawa permen.
Lu kok lu tegel-tegel ngomong permen lu, padahal maaf nggak telepon ke anak perempuan, jangan lupa pulang bawa permen ya, tadi udah ngomong permen. Enggak, hati-hati. Taib. Selanjutnya yang ketiga, pertama tadi bicara dusta, yang kedua berjanji mengingkari, yang ketiga watsalis idza khasama fajara. Karakter munafik itu kalau maaf berseteru dengan orang lain, dia bersifat melampaui batas, sengit gitu. Oleh karenanya ada hadis yang dihasankan oleh Al-Imam Albani di dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliaunya berkata, iyyakum wal kadhiba, hindarilah kalian sikap bohong, dusta. Iyyakum wal kadhib, jauhilah dirimu dari sikap dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dusta itu bisa mengantarkan kepada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dosa itu mengantarkan kepada neraka. Gitu. Kemudian di hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Inna abghadar rijali ilallahi ta'ala al-aladdul khisam. Ingat-ingat ini. Inna abghadar rijal, seseorang yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah laki-laki, seseorang yang paling sengit di dalam permusuhan. Itu al-aladdul khisam. Taib. Nomor 4 karakter munafik, idza ahada ghadara, manakala membuat perjanjian maka dia mengkhianatinya. Dalam arti walam yafi bil ahdi, tidak menepati janji, padahal dia yang membuat perjanjian, dia yang membuat promise-nya gitu. Di dalam ada ayat Allah nih, yuk di dalam ayat Allah, tepat penuhilah janji, janji itu akan diminta pertanggungjawabannya gitu. Yuk monggo. Surat 17 Pak Lutfi, ayatnya 34, monggo. Iya. Silakan. Janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Terus dengan mengembangkannya sampai dia dewasa. ya, Dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. sekarang janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Terakhir suratnya 16 An-Nahl ayatnya 91, monggo. Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Terus
Janganlah kamu melanggar sumpahmu setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sekarang yang terakhir kelima, ciri munafik adalah al-khiyanatu fil amanati. Khianat di dalam amanah. Yang kelima, ya, khianat di dalam kepercayaan, amanah. Ana berikan dalil ayat, monggo Pak Lutfi dibaca suratnya 4 An-Nisa. Ada kalimat antu'addul amanati ila ahliha gitu. Suratnya 4 ayatnya 58. Monggo. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Iya, terus. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, Iya. hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Iya. Sekarang ana tutup dengan yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Hati-hati. Dikatakan inna nadkhulu ala sultanina fanaqulu lahu bi khilafi ma natakallamu idza kharajna min indi. Kami pernah masuk ke dalam pimpinan kami. Kami pernah datang ke tempat petinggi kami. Kemudian kami mengatakan sesuatu yang kami katakan menyelisihi dari apa yang telah ketika kami keluar. Ketika kami mengatakan di depan pimpinan kami, di depan penguasa kami keluar, kami menyelisihinya. Hanya untuk nyenengin pimpinan. Qala, kemudian Umar mengatakan, kunna na'ud hadza nifaqan. Dulu di masa Rasul, kami mengatakan itu sebagai bentuk kemunafikan. Di depan Mr. G, ya manggut-manggut, keluar ndak, itu namanya munafik. Di depan Mr. P, manggut-manggut gini, keluarnya ndak, itu namanya munafik. Type. Ya. Sudah Anda sampaikan penjelasan-penjelasan dari dua hadis tadi. Kita lihat sekarang wa hadza nifaqun, kata penulis kitab Syekh Jamil Zainu, ini adalah kemunafikan, tetapi ingat la yukhriju sahibahu minal Islam. Karena nifak amali maka tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Illa annahu minal kabair, tetapi itu adalah merupakan dosa besar. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala mengatakan makna hadza inda ahlil ilmi adalah nifaqul amal. Para ahli ilmu mengatakan itu adalah merupakan nifaq amal, perbuatan. Wa innama nifaqut takdzib ala ahdi Rasulullah adalah nifaq kedustaan ketika pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kita akan masuk di bab baru, yaitu Auliyaur Rahman wa Auliya'us Syaitan. Walinya Allah dan walinya syaitan. Bentuk jamak dari wali adalah aulia. Walinya Allah, walinya syaitan. Pak Lutfi minta tolong yang ada di kitab ditambahi, baca surat 10, monggo 62, 63, 64. Ya, di kitab cuma ada 62 dan 63, ya, ditambahi
62, 63, 64. Silahkan. Silahkan, monggo. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi para wali Allah itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih. Stop dulu. Dunia akhirat itu buat para walinya Allah itu nggak takut. Bagaimana kehidupan yang akan datang tidak ditakuti. Di dunia pun tidak. Karena dia tahu dia punya bagian masing-masing yang tidak mungkin, maaf salah alamat Allah berikan, tidak mungkin. Menyikapi dunia akhirat itu para walinya Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak bersedih hati, tidak. Jadi bahasa orang Jawanya, punten yang orang Jawa, bahasa Jawanya orang Jawa itu sudah, maaf lu dah, aku bolak-balik itu pakai bahasa Jawa lagi dah. Bahasanya sudah sumeleh, artinya sudah sumeleh. Abi Arjono, apa tuh artinya sumeleh Abi? Ojo bangkut-bangkut tok tapi. Bisa mengartikan enggak? Jangan wong Solo loh. Apa? Coba Abi Sabto, sudah sumeleh, jangan tahu enggak Abi? Artinya sudah totalitas pasrah masalahnya. Iya, sudah diserahkan ke Allah semuanya. Tawakalnya itulah bahasanya, tawakalnya sudah mantap. Karena tawakal itu adalah sidqu i'timadil qalbi fi istijlabil manafi wa daf'il madhar. Tawakal itu kejujuran hati bergantung kepada Allah untuk meraih yang manfaat atau menolak yang madharat. Pokoknya semua Allah gitu. Itulah orang yang mutawakil, orang yang tawakal. Pasrah sama Allah gitu. Tapi bukan berarti tidak melakukan ikhtiar, bukan begitu. Yuk monggo dilanjutkan ayat yang ke-63. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Inilah walinya Allah. Lanjut 64-nya. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat ketetapan dan janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Bagaimana dia tidak totalitas gitu, hatinya sumeleh ke Allah. Gimana nggak totalitas? Karena orang yang beriman bertakwa itu yakin tidak ada sekecil pun yang tidak diberikan balasan. Sementara balasan Allah, maaf, tidak hanya bicara nanti, tidak hanya bicara next loh. Balasan Allah itu bicara kekinian, now. Wih, bahasa Inggrisku bener ya bahasa Inggrisku ya. Yes ngono lah. Lah ya, balasan Allah itu tidak hanya nanti, sekarang. Bila balasan nanti, jenengan masih dalam angan-angan. Yang harus diyakini, di surga itu ada bidadari. Bidadarinya itu tidak pernah tua, muda terus. Tidak pernah kisut, tidak pernah, pokoknya muda terus. Itu kan di sini masih dalam bayang-bayang tuh jenengan. Kayak apanya gitu coba. Satu orang sekian puluh bidadari. Wih. Coba. Di dunia satu aja maaf. Kesel orang kok 70 sekian. Itu kan capek. Tapi di sana kan dinyatakan sama Rasulullah. Tidak ada kata capek. Seneng terus kan gitu toh. Dan itu nanti. Tapi ternyata bagi orang beriman dan bertakwa tidak hanya balasan itu nanti, tetapi kekinian. Kita buktikan. Contoh sholat fardu. Pak Lutfi baca, nanti tak tunjukkan tafsirnya. Suratnya 20 ayat 132. 20 Toha. Ayatnya 132. Monggo. Yang punya tafsir buka tafsir Ibnu Katsir.
perintahkanlah wargamu melaksanakan sholat Iya. dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Iya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Sesungguhnya yang baik di dunia dan akhirat adalah bagi mereka yang bertakwa. Syukran. Ada potongan ayat para tamu Allah, la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Kami tidak minta rizki kepada engkau Muhammad, kamilah yang ngasih rizki kepada kamu. Tafsirnya berbunyi di antaranya demikian. Idza aqamtas sholata atakar rizku min haitsu la tahtasibu. Jika kamu mendirikan sholat, maka rizki akan datang kepada kamu dari arah yang tidak disangka-sangka. Rizki itu bisa materi, bisa immateri. Ini bicara kekinian. Rizki itu akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Apalagi jenengan baca surat 65 toh, At-Tolak ayat 2 dan 3, ujung dan awal. Di ayat yang kedua ujung, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa dikasih jalan keluar. Yang kedua, ayat 3 awal, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rizki oleh Allah dari arah yang enggak disangka-sangka. Dan itu dunia. Bayangin. Jadi syaratnya untuk jadi wali adalah beriman dan bertakwa. Baik, kita lanjutkan sekarang. Penulis kitab mengatakan, tufidu hadhil ayah. Ayat ini yakni surat Yunus ayat 62, 63 dan 64 memberikan faedah. Annal waliya huwa al-mu'minut taqiyyu. Bahwasanya wali adalah kekasih Allah, adalah walinya Allah adalah dia yang mukmin, dia yang muttaqin, dia yang beriman, dia yang bertakwa. Alladzi mu'min muttaqin alladzi yajtanibul ma'asi. Orang tersebut mukmin dan muttaqin menjauhi maksiat. Tuh. Wa yad'u rabbahu. Ketika berdoa, dia berdoa kepada Allah Tuhannya, tidak kepada yang lain. Maksiat tidak dia jalankan. Kalau berdoa hanya kepada Allah. Dan ketika berdoa, la yusyriku bihi ahadan, tidak menyekutukan dengan apapun ketika melakukan ibadah kepada Allah. Ini wali. Berarti wali itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Wali tidak hanya 9. Apalagi ditambah terus wali jadi 10. Enggak ternyata. Karena syaratnya jadi wali sesuai dengan konteks ayat, beriman dan bertakwa. Alladzi yajtanibul ma'asi wa yad'u rabbah wa la yusyriku bihi ahada. Ini wali. Si fulan bisa jadi wali ketika beriman dan bertakwa. Si fulanah bisa jadi wali ketika dia beriman dan bertakwa. Kemudian wa qad tadhharu lahu karamatun indal hajah. Terkadang tampak muncul karomahnya ketika dia menginginkan. Wali berbeda dengan mukjizat. Mukjizat itu untuk para nabi dan rasul. Karomah tidak. Walaupun bukan seorang nabi dan rasul, dia bisa mendapatkan karomah. Wa qad tadhharu lahu karamatun indal hajah.
mislu karomati Maryam, sebagaimana adalah karomah yang Allah Ta'ala berikan kepada Maryam binti siapa? Maryam? Halo? Jangan aku belum lahir, jangan gitu loh. Maryam binti siapa? Imran. Makasih Pak, syukran. Jadi adalah mislu karamati Maryam hinama kanat tajdu rizqan fi baitiha, seperti karomahnya Maryam binti Imran ketika dia mendapati rizki di rumahnya. Silakan untuk dilihat dalil ayatnya, banyak karomahnya untuk Maryam. Yuk, salah satunya Quran surat yang ini 3 ayat berturut-turut Pak Lutfi, 3 ayat. Suratnya surat yang ketiga, monggo Pak Lutfi. Ayatnya 35 36, 37. Monggo Pak Lutfi. Ingatlah ketika istri Imran berkata, Iya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak Iya. menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ya, ini dalil tentang boleh bernazar. Ini kan kaitannya dengan janin yang nanti diberi nama Maryam, ya. Nazar boleh selama untuk kebaikan. Terus maka ketika melahirkannya dia berkata, iya. Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Iya. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Yes, itu 36. Sekarang 37. Maryam dapat rezeki. Ditanya, yuk monggo. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik. Terus Membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. iya. Setiap kali Zakaria masuk menemui di mihrab atau kamar khusus ibadah, Iya. dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Maryam menjawab, itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Ya. Ini karomah yang Allah Ta'ala berikan kepada Maryam. Masih ada lagi karomah yang Allah berikan kepada Maryam ketika Maryam ingin mendapatkan kurma dan kurma itu matang. Disuruh menggoyang apa kan? Menggoyang, suruh apa bahasa Indonesia iki apa ya? Suruh ngene lah. Ngene iki apa ta bibi? Apa ta? Segono lah, wis lah. Kelihatan ya, gitu ya, ngene pohonnya. Maka kurma itu jatuh dan tidak rontok, tidak pecah. Itu adalah rezeki yang Allah Ta'ala karuniakan kepada Maryam. Surat yang kelima ayat 23. Monggo. Surat Maryam kok surat 5. Surat Maryam 19 ayatnya 25. Monggo.
Dan masih banyak lagi. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Iya. Sekarang selanjutnya adalah fal walayatu thabitatun. Kewalian itu tetap ada. Wala takunu illa limu'minin ta'iin muwahhidin. Kewalian itu tidak akan terjadi, tidak akan bisa muncul kecuali buat mereka orang mukmin yang taat dan mengesahkan Allah. Ingat tadi rumusannya, surat 60 ayat 62, 63, 64. La yushtaratu zuhurul karamati lil waliyyi hatta yakuna waliyan. Tidak disyaratkan, ini hati-hati difahami, tidak disyaratkan munculnya karomah untuk seseorang menjadi wali. Untuk seorang wali tidak disyaratkan harus munculnya karomah. Tidak. Allah yang tahu. Dia beriman, dia bertakwa. Kenapa demikian? Li'annal Qur'ana lam yashtaritaha. Karena Al-Qur'anul Karim, firman Allah tidak mensyaratkan akan hal tersebut. Taib, lanjut. La yumkinu, kata penulis kitab, tidak mungkin antadhara al-walayatu, tidak mungkin kewalian itu muncul ala yadi fasikin au musyrikin yad'u ghairallah. Tidak mungkin kewalian itu ada pada diri orang fasik dan orang yang menyekutukan Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang fasik, orang zalim, orang munafik yang tidak beriman dan bertakwa akan muncul kewalian. Syaratnya tadi 10, 62, 63, 64. Mesti beriman, bertakwa. Li'anna dzalika min amalil musyrikin, karena menyekutukan Allah amalnya orang musyrik. Berdoa kepada selain Allah amalnya orang musyrik. Fa kaifa yakunu minal awliya'il mukramin. Penulis kitab mengatakan, bagaimana mungkin wali-wali yang dimuliakan itu menyekutukan Allah. Wal karamatu, karomah la takunu bil wirathah. Karomah itu tidak bisa diwariskan. Tidak. Minal ajdad, dari nenek moyang. Tidak bisa. Karomah tidak bisa diwariskan. Tapi iman dan takwa bisa disampaikan. Diwariskan kepada anak cucu. Bal takunu bil imani wal amali salih. Akan tetapi yaitu karomah dengan iman dan amal salih. Syaratnya itu. Wa ma yadharu ala ba'dil mubtadi'in. Sekarang penulis kitab mengatakan apa yang tampak pada sebagian orang-orang yang suka melakukan perkara baru dalam agama. Saya pakai bahasa itu. Ini bahasa dakwah. Kalau letter lucknya B I D koma atas AH, itu letter lucknya. Saya ingin pakai terjemahan. Ngono dong, orang bahasa dakwah ya ta? Wa ma yadharu ala ba'dil mubtadi'in. Apa yang nampak
pada sebagian orang-orang yang gemar melakukan perkara baru dalam agama. Min darbil hadid fi butunihim. Dia memukulkan besi ke perutnya dan itu tidak apa-apa. Ya tak? Ada orang yang makan apa namanya itu? Beling umpamanya. Terus macam-macam lah. Itu. Monggo Pak Mono, tidak apa-apa, belum telat. Benar yakin belum? Benar belum. Baru setengah jam paling. Loh, nak karo soulmate harus begitu. Saya ulang. Contohnya tadi, dzarbul hadid fi butunih. Memukulkan besi di perutnya, di badannya. Fi jasadihim, di badannya. Enggak apa-apa, kebal. Seolah-olah hebat. Itu wali. Dan itu adalah cerita khurafat. Itu cerita tahayul. Baik. Au aklinar, makan api. Kan ada toh yang tontonan-tontonan ditonton orang banyak tuh, ujung-ujungnya jualan obat, ya tak? Lah ya, ujung-ujungnya jualan obat. Tapi untuk bumbunya biar orang datang tadi, ya kan? Orang di apa namanya diikat nanti bisa keluar macam-macam tuh. Makan api, keluarnya tempe menduan umpamanya itu. Umpamanya itu. Ya Allah. Kenapa ya kok hari ini saya kok ngomong tempe menduan ya? Wa huwa min amali syaitan. Ini termasuk adalah amal syaitan. Yang harus kita bikin acuan begini, Rasulullah tidak pernah makan api. Tidak pernah. Ibrahim alaihissalam tidak kepingin masuk ke dalam api. Tidak. Tapi karena dipaksa maaf oleh penguasa Namrud, dia dibakar. Allah kemudian menyampaikan kepada maaf kepada api. Kulna ya apa? Surat berapa itu? 21 ayat berapa? Coba minta tolong. Oh, qulna ya nar kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Surat berapa itu? Kami firmankan wahai api, jadilah engkau dingin untuk penjelat bagi Ibrahim. Surat 21 atau surat berapa itu? Atau 19? Surat 19 kan? Surat 19 ayat yang ke-69 ya. Coba ayat berapa tuh? Betul Pak Lutfi. Surat 19 ayat 69. Benar begitu? Qulna ya nar kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Betul itu? Salah ya? Al-Anbiya ya? Ayatnya berapa? 69 ya? Taib. Dah, yuk lanjut. Apa yang tampak sebagian mereka orang-orang yang melakukan perkara baru dalam agama, yang dibilang kebal, makan api, makan beling, makan kaca, macam-macam, adalah wahwa istidraj. Itu adalah merupakan tipu daya. Lahum liyasiru fi dolalihim, agar mereka semakin tersesat, semakin tenggelam di dalam kesesatannya. Gitu. Taib. Dalilnya ada di dalam surat, ini ada di kitab ini. Suratnya surat 19 ayatnya 75. Monggo Pak Lutfi. Saya ingin ngecek tadi yang tentang api tadi. Al-Anbiya ya, Bi ya? Iya, betul. 69 ya? Ayat 69 ya? Makasih, syukran, benar. Monggo Pak Lutfi, surat 19 ayat yang ke-75. Katakanlah Muhammad, Iya. barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat,
maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya. Iya, sekran. Inilah bagian termasuk dari ayat istidraj, ya. Karena tipu daya tadi. Termasuk surat 6 ayatnya ayat 44. Termasuk surat ini ayat surat 19 ayatnya 75. Taib. Selanjutnya penulis kitab mengatakan, karena ini adalah beliau bukan orang Indonesia, beliau mengatakan walladzina dhahabu ilal hindi. Orang-orang yang mereka pergi ke India. Syahadu minal majusi, mereka menyaksikan orang-orang yang penyembah api, majusi. Aktsara min hadza kadarbi sayfi li ba'dihim al ba'da wa ghairi dzalik rughma kufrihim. Bahwa adalah di mana orang-orang majusi mereka memukulkan pedangnya sebagian kepada sebagian yang lain, tapi ternyata tidak menimbulkan apa-apa. Dan ini adalah mereka orang-orang kafir. Baik. Wal Islamu, agama Islam, kata penulis kitab, la yuqirru hadhil a'mal. Agama Islam tidak mengakui, tidak memperbolehkan akan amaliyah seperti itu. Allati lam ya'malha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Melakukan, dipukul pakai api, makan beling, makan apa, tidak pernah. Wa sahabatuhu, termasuk juga para sahabatnya. Satu kata, ini di ujungnya bagus, lau kana khairan lasabaquna ilaiha. Ini patokan antum ya, patokan kita semuanya. Kata terakhir, lau kana khairan lasabaquna alaiha. Seandainya itu baik, ini yang kita pakai pegangan. Seandainya itu baik, maka mereka para pendahulu kita pasti sudah melakukannya. Ini cara bijak kita dalam beragama. Andaikan itu baik, maka para pendahulu kita, mereka lebih dahulu melaksanakan itu. Kalau tidak ada dalam agama, jangan. Gitu. Taib. Kemudian, innal waliya inda katsir minan nas. Wali itu dalam pandangan kebanyakan dari manusia, huwa alladzi ya'lamul ghaiba. Orang tersebut mengetahui yang gaib, kata kebanyakan orang. Makanya orang nanyanya kepada orang pinter. Besok itu 2024 ke 2029 kira-kira saya jadi enggak mbah? Ya, heran saya kok yang ditanya kok mesti bahasanya kok mbah gitu. Kok tidak prof, doktor, kok enggak ya? Mesti mbah ya. Ya benar ya. Rata-rata gitu ya. Kok enggak gini? Prof, bagaimana prof? Enggak ya. Nanyanya mesti gini. Mbah, peruntungan saya 2024 sampai 2029 kira-kira seperti apa? Iya. Lah itulah padahal bertentangan dengan ayat Allah. Yuk, monggo tak kasih langsung ayatnya. Suratnya 31, ayatnya terakhir, Pak Lutfi. Semuanya, surat Luqman, ayatnya terakhir. Di sini dibicarakan 5 rahasia Allah. Monggo. Suratnya 31 Luqman, ayat terakhir. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat.
dan Dia yang menurunkan hujan Iya. dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Terus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Terus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Sekarang ini ada 5. 1 tentang kiamat, 2 tentang turun hujan, 3 tentang rahim, kemudian 4 tentang apa yang akan terjadi esok, yang kelima tentang kematian. Semua rahasianya Allah. Gitu. Di dalam ayat yang lain sampai-sampai Allah perintah kepada Rasulnya. Rasul mengatakan begini, andaikan aku tahu yang gaib, saya akan melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Tidak mungkin saya akan kena keburukan. Gitu ada tuh ya. Suratnya 7 ayatnya 188. Monggo. Al-A'raf. Qul la amliku li nafsi dharra wala naf'an. Silakan. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Ya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Syukran. Kita lanjutkan. Kesimpulannya ayatnya banyak tentang itu. Kesimpulannya tidak ada yang tahu tentang yang gaib. Tetapi perhatikan, wa hadza mimma ikhtassa bihillahu wahdah. Mengetahui yang gaib khusus untuk Allah Ta'ala semata. Qoma wa qad yutli'u ba'dha rusulihi indama yuridu. Terkadang, perhatikan, terkadang Allah menampakkan perkara yang gaib itu kepada para rasulnya ketika Allah Ta'ala menghendaki. Jadi enggak semua rasulnya, sesuai dengan pilihan Allah. Dalilnya adalah, makanya ini khusus untuk para rasul. Jadi tidak mungkin orang kekinian itu tahu kamu itu tidak pantas kerja di air, kerjanya di darat gitu aja, orang iso renang, ya kan, umpamanya gitu lah ya kan, ada yang suka gitu. Baik, kita coba lihat dalilnya. Suratnya surat yang ke-72, surat Al-Jin, ayatnya 26-27. Ini ayat tentang sebagian rasul atau kecuali para rasul. Silahkan. Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu, kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya. Iya. Selanjutnya, fal ayatu khassasatir rasula walam tadhkur ghairah. Ayat tadi surat 72 Al-Jin ayat 26-27 yang Allah Ta'ala mengatakan kecuali Rasul yang Allah ridhoi. Ayat ini khusus untuk Rasulullah SAW dan tidak untuk Rasul dan tidak untuk yang lain. Wa ba'dun nas, ini terjadi pula ini, Masya Allah ini, subhanallah, Masya Allah, subhanallah ini. Wa ba'dun nas yara qabran bunya alaihi qubbatun fayadhunnu annahu waliyun. Sebagian orang memandang, menyangka, meyakini, melihat bahwa kuburan yang di atasnya dibangun kubah, maka orang keumuman meyakini itu adalah kuburan wali. Mana?
Bayangin. Sementara di negeri antah berantah banyak seperti itu. Tidak usah disebutkan satu persatu toh, banyak. Jadi kalau ada kubahnya disebut kuburan wali. Yang lebih parah lagi teman saya. Rumah kalau ada kubahnya di atas dikira masjid. Satu ketika ikut saya, jamaah ini ada 5 orang ikut saya ngaji di daerah Galaksi. Daerah Galaksi rumahnya rata-rata atasnya kayak apa? Kayak masjid. Apa itu namanya? Kubah masjid. Sampai-sampai dia ngomong gini, Pak Ustadz, ada apa? Ya Allah, di sini kok hebat-hebat Pak Ustadz ya. Masjid itu deket-deketan Pak Ustadz, bertetanggaan masjid. Saya bilang itu bukan masjid, itu rumah. Karena orangnya sugih, maka atasnya dibikin kayak kubah masjid, bukan masjid, ya tak? Nah ya, itulah karena tidak tahunya. Ini sama ini keumuman masyarakat memandang bahwa kalau kuburannya kuburan orang atasnya ada kubah disebut kuburan wali. Itu kan mengerikan. Lanjut. Waqad yakunu hadzal qabru li fasikin aw laisa fihi ahadun ya Allah. Terkadang kuburan itu adalah kuburannya orang-orang fasik. Terkadang itu yang dimakam orangnya fasik, enggak ahli ibadah. Bahkan terkadang laisa fihi ahadun, di dalamnya enggak ada apa-apanya. Yang terjadi seperti kekinian, antah berantah. Gak usah ngomong Habib, gak usah. Gak usah ngomong Mr. LL siapa, gak usah. Wes pokoknya gitu. Banyak sekali di negeri antah berantah, atasnya patokan kuburan, tapi bawahnya kosong. Bahkan keraton siapa, GKRT sobat dijustifikasi sebagai keturunan dari sono. Aku bilang sono lah. Gitu. Makanya jenengan maaf banyak mendengar berita kuburan-kuburan keramat palsu dibongkar. Kira-kira apa tandanya? Tandanya negeri ini Masya Allah begitu masifnya akan kesyirikan. Sampai-sampai kuburan palsu pun dibuat. Wal bina'u 'alal kuburi qad haramahu al-Islam. Islam melarang membangun bangunan di atas kuburan. Sebagaimana dalam hadis, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, naha sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabru wa ayyubna alaih. Larangan ngapur kuburan, larangan membangun di atasnya. Lanjut, falaisal wali man tufina fi masjid. Bukanlah wali orang yang dikubur di dalam masjid. Au uqimalahu dharihun au nusibat lahu kubbah. Bukan wali yang dikubur di masjid, atau bukan wali yang didirikan di atasnya bangunan atau kubah. Fahada mukhalifu li ta'alimil Islam. Ini menyelisihi pengajaran Islam. Kama anna ru'ya al-mayyit fil manam. Sebagaimana melihat mayit di dalam mimpi. La yu'tabaru dalilan syar'iyan ala walayatihi. Bahwa adalah melihat mayit di dalam mimpi bukan merupakan dalil syar'i bahwa dia adalah seorang wali. Taib. Dikatakan faqad takunu adghasu ahlamin minasyaitan.
itu adalah merupakan bunga tidur dari syaitan. Taib, kita akan baca pertanyaan yang akan datang bicara khurafat dan tahayul. Khurafat dan bukan karamah. Oh, hadiah. Ya. Makasih. Ini ahwat, ini ikhwan. Oke, syukran. Ya. Kalau Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Syukran. Jazakillahu khairah. Ustaz izin bertanya. Ana bernazar apabila anak terima PTN atau sekolah ikatan dinas, maka ana akan berinfak dengan jumlah sekian dan berpuasa 7 hari. Apakah boleh Ustaz? Jazakallahu khaira. Baik. Untuk nazar yang nomor 2. Untuk nazar yang nomor 2, bernazarlah yang baik. Nazar puasa yang diajarkan oleh Islam, puasa wajib itu Ramadan. Puasa qadha itu wajib. Nazar puasa wajib, tetapi harus sesuai dengan sunnah. Umpamanya, kalau nanti anakku diterima di PTN, saya akan puasa Daud selama 3 bulan. Kalau anakku diterima di PTN, saya akan puasa Senin Kemis selama setahun umpamanya. Itu bernazar dengan nazar yang baik. Gitu ya. Kalau nazar yang tidak baik, tinggalkan. Yang kedua, berniat ingin infak dengan jumlah sekian. Baik, tentukan dari awal. Tentukan dari awal. Tapi ingat, di dalam hadis Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala wasi'an, seseorang yang bersumpah atau bernadar tetapi ternyata kemudian dia melihat ada sesuatu yang lebih baik dari itu, maka dia tinggalkan nadarnya itu, maka dia ambil yang terbaik, tetapi tetap harus membayar kafarat. Apa? Kafarat, denda. Contoh, kalau anakku nanti diterima di PTN, saya akan infak ke Masjid Al-Ikhlas untuk kajian Ummahat, untuk pengajian hari Sabtu, saya akan infak sebanyak 5 juta umpamanya. Tapi ternyata dihitung-hitung, kayaknya kurang ya. 10 juta deh. Itu namanya mengambil opsi yang terbaik. Itu yang diajarkan oleh syariat. Tapi tetap membayar, membatalkan nazar atau sumpah yang pertama, harus ada kafaratnya. Itu kafaratnya di surat apa itu? Yuk, tak kasih hadiah. Ini kalau selama ini buka Google. Yo, Bapak dulu. Hadiah buat saya lah. Pak Lutfi baca surat yang 5 ayat 89. Ya ta? Ini namanya hadiah pakai sistem pertanyaan. Allah tidak menghukum, maka ya la yu'akhidukumullahu, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya denda pelanggaran sumpah. Denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin. Ya. Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Terus atau memberi mereka pakaian. Iya. Atau memerdekakan seorang hamba saya. Terus barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur. Syukran. Ini dalilnya. Tapi ingat tadi ya,
bersumpah atau nazar tetapi melihat ada sesuatu apa yang lebih baik, kemudian ngambil opsi yang lebih baik. Ini yang diajarkan oleh syariat, tapi tetap membayar tadi dendanya. Denda nggak boleh langsung ambil opsi puasa 3 hari, enggak. Dari nomor 1 nggak boleh. Ulama sepakat tidak boleh diambil yang terakhir. Nomor 1, 2, 3, maka endingnya kalau tidak ada yang terakhir. Taib. Berarti hadiah tidak keluar. Loh yono, untuk bisa dapat hadiah itu harus usaha. Jangan lupa tapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, pokoknya siap-siap aja ditanya soal ayat. Ustadz, bagaimana mengatakan beri harapan tanpa apa ini? Bagaimana ia mengatakan beri harapan tanpa bilang janji? Apakah terus masuk ingkar? Gini, yang tadi ibu yang bertanya, semoga Allah rahmati, bahwa Allah Ta'ala tadi sampaikan, bukan anak Allah dulu deh. Tadi dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah terkait ketika berjanji. Al-Imam Al-Auza'i, seorang tokoh tabi'ut tabi'in, tadi mengatakan termasuk akhlak yang paling buruk berjanji, awalnya berjanji, tapi di hati kecil berniat untuk tidak menepati janji. Dari awal sudah sebegitu. Ini munafik. Lah, yang kedua, dia berjanji, awalnya ingin menepati janji. Dalam perjalanan waktu, kemudian apa tadi? Muncul keinginan untuk menyelisihi. Tapi ingat, tanpa udzur syar'i, maka ini adalah contoh kemunafikan. Maka Islam mengajarkan, kalau kamu berjanji, maka penuhi. Karena janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kaum ibu langsung surat berapa ayat berapa? Kaum bapak ayat surat berapa ayat berapa? Saya lagi surat 17 ayat 34. Lu harus cepat aja nyontek piye. Bener enggak 17:34? Ah, ya udah. Pokoknya sekarang itu ngaji tuh harus tek ngono pokoknya. Ayo siap-siap. Ya? Ya. Tadi surat 17. Udah gak usah dibaca, jenengan enggak dapat hadiah. Ya, yuk lanjut pertanyaan ketiga. Umi, Yuni dan kawan-kawan, andaikan hadiah ini tidak terlebar hari ini, bulan depan saya ingin memberikan hadiah dari awal aja Pak Lutfi. Jadi lewat mulai awal pengajian yang akan datang saya bicara khurafat dan karomah. Oke ya, khurafat tapi bukan karomah. Oke ya. Assalamualaikum. Nanti malah ada tambahan dari saya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, di bulan Muharram ini orang yang saum Daud apakah boleh mengerjakan saum yang jatuhnya tanggal 9, 10 Muharram? Karena saum Daud jatuh pada tanggal lanjut dengan 10-nya. Jadi saum Daudnya di wasol 9 dan 10 Muharram. Besoknya lanjut saum Daud lagi. Jazakallah. Baik. Bolehkah saum Daud kemudian bertemu dengan Muharram? Ingat, puasa saum Muharram adalah biar tidak sama dengan saumnya Yahudi dan Nasara, tidak tanggal 10 saja. Untuk menyelisihinya Rasul mengatakan, jika tahun depan dikasih kesempatan dalam urung hidup, kita lakukan tanggal 9. Ternyata kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu belum sampai tahun depan sudah meninggal. Lah, tuntunan syariat mengedepankan adalah 9 dan 10. Gitu. Baik. Pertanyaan tadi, bagaimana orang yang saumnya saum Daud? Qadarullah,
pas tanggal 9-10 berbenturan dengan saum, ya ndak apa-apa. Ingat, dua-duanya adalah sunnah. Baik puasa Daud maupun puasa Muharram sama-sama adalah sunnah. Hanya bedanya saum Muharram menghapus 1 tahun dosa yang telah lalu. Nah, sekarang tak tunjukkan. Mumpung ingat nih di pikiran saya nih. Saya ingin tanya sama Pak Lutfi, dari mana aslinya jenengan? Asli mana? Asli daerah mana jenengan? Asli mana jenengan? Wong Jawa apa wong Bekasi? Oh, Surabaya. Oke, sananya. Jenengan pernah tahu namanya Muharram toh? Tahu ya? Abi Harjono, bahasa orang Jawa Muharram itu apa, Bi? Oh, makasih. Betul, Abi Sabta? Suro. Makasih. Bapak yang bukan dari maaf Jawa, Padang, Sunda, aman. Udah aman, gak ada kata suro. Oke ya? Aman dah. Aman. Pak Mono tahu apa itu suro. Oke ya? Saya ingin tunjukkan sekarang. Allah saya mengatakan dalam hadis qudsinya. Ingat-ingat, catat aja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, dikeluarkan hadis ini oleh Al-Imam Muslim, yu'dhini ibnu Adam, dari kata adha yu'dhi, anak Adam, keturunan Adam menyakiti aku. Apa bentuknya? Ya subuddahro, anak Adam mencaci mencela waktu. Tanggal dicaci, bulan dicaci, tahun dicaci. Padahal wa ana ad-dahru, kata Allah, aku yang menciptakan waktu, aku yang menciptakan bulan. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Sebagaimana tak lempar hadiah. Yuk ibu, 1 tahun ada 12 bulan, kata Allah. Surat berapa, ayat berapa? Ayo, kaum bapak, At-Taubah ayat berapa? Gak mungkin ya dia dipotong-potong. Kaum ibu, At-Taubah ayat berapa? Yang keras. Wakeh men iki wong kok iki. Sekolah lah salah sisi mbah aku gak tahu lah. Yang betul tadi surat At-Taubah ayat yang ke-36. Dijelaskan dalam hadis. Wis ta, aja rebutan ta, kok sudah bareng-bareng lah wis. Dah lanjut. Dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Rasulullah SAW, di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia. Salasatun mutawaliyatun. Yo. Iya. Saking semangatnya ya bener. 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Musa itu diselamatkan oleh Allah dari kejahatan Firaun itu Muharram. Dan yang terakhir Rajab, baina Jumada wa Sya'ban, antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Rajab bulan ke-7. Muharram bulan yang mulia. Tapi karena ada hubungan dengan sesuatu yang tadi khurafat, itu yang akan datang tuh. Maka akhirnya orang tidak berani melakukan kegiatan di bulan Muharram. Boleh jadi yang termasuk hadir pagi ini kajian. Ketika nanti, jangan ketawa. Boleh jadi yang pagi ini kajian. Qadarullah tahun depan mau mantu. Adanya duit pas Muharram. Kata istri, jangan ngelarang suami. Mas, jangan. Kita ngadain mas nikah. Keluarga besar nggak ada yang datang nanti mas. Kenapa dik? Suro mas. Suro. Pasti kaitannya ke sana. Ingat, hati-hati loh. Bermindset, meyakini bukan Allah
pemberi manfaat dan madarat. Kalau meyakini selain Allah pemberi manfaat dan madarat, jatuhnya kesyirikan. Ini bukan anekdot. Jangan ke laut selatan pakai kaos hijau. Itu tatoyur. Suara burung gagak, wadah maaf, orang meninggal, tatoyur. Bulu kuduk merinding. Apa ada yang sakit ya? Keluarga ya. Tatoyur. Kata Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya beliau Miftahud Daris Sa'adah, kunci kebahagiaan dunia akhirat. Beliau mengatakan at-tasya'um anisyai'i minal mar'i awil masmu'. Tatoyur itu menganggap sial dari sesuatu, baik yang dilihat maupun yang didengar. Bojone meteng, ngelihat orang ingusan jelek, dekil, kotor, amit-amit jabang bayi. Tatoyur, bener bukan guyonan. Ngelihat orang ganteng, tinggi, putih, mancung, maaf, tepuk gini, mudah-mudahan anakku kayak dia. Enggak mungkin. Kalau bapaknya Dzikroh Arza, enggak mungkin tinggi 180. Enggak mungkin kulitnya putih, enggak mungkin mancung, ngono. Itu tatoyur. Hati-hati aja. Jadi terkait dengan Muharram, hati-hati. Kata Allah, anak Adam menyakiti saya. Dia mencela waktu. Padahal saya yang menciptakan waktu. Uqallibu laila wan nahar. Aku yang membolak-balikkan malam dan siang. Dan tatoyor itu dari dulu ada. Hati-hati. Walaupun itu adalah asyirkul asghar, bisa nanti masuk pada asyirkul akbar. Hati-hati. Mengerikan. Betul. Baik, terkait dengan itu. Tadi yang dapat hadiah monggo. Ya, tidak tahu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, minta contoh perbuatan apabila berseteru itu melampaui batas. Bagaimana bila berdebat ke masalah agama namun berbeda kepercayaan? Misal muslim dengan orang kafir. Sekran. Berdebat diajarkan di dalam Islam. Diajarkan. Tapi harus baik. Yuk lempar ke kaum ibu dulu. Surat berapa, ayat berapa. Langsung. Biar hadiah dapat tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaum bapak. Apa-apa? Kasih hadiah. Ngono. Baca Pak Lutfi An-Nahl 125. Ngono. Itu ayat tentang diantaranya berdebat. Boleh. Monggo. Nanti masih ada kata berdebat. Hadiah lagi nanti. Silakan Pak Lutfi. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Terus, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Oke, berdebat boleh tapi caranya baik. Yang tidak boleh berdebat itu dengan konsepnya bahasa Arabnya al-ngayeliyu wal ngototiyu. Tidak boleh. Ngeyel ngotot. Tidak boleh. Islam melarang. Surat berapa? Ayat berapa? Oke. Tidak boleh. Tidak boleh jenengan berdebat dengan orang-orang dolim. Tidak boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaum bapak. Oke. 1. Ayo jangan kalah dengan ibu-ibu toh. Ayo toh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa? Apa kurang jelas? Al-Kahfi 64. Oke, kita lihat. Aduh, yuk Pak Lutfi. Sebentar,
Iki kursi ini goyang-goyang tenanan. No. Coba Al-Kahfi 64 ya. 54. Coba dibaca benar tidaknya. Nanti dulu yang baca sini. Ya, Pak Lutfi. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Oh gitu. Oke. Ayat ini tidak masuk ke sana. Pak Lutfi langsung baca surat 29 ayatnya 46. Ayat 46, suratnya 29 Al-Ankabut. Jangan kamu berdebat, berbantah-bantahan. Lewat judulnya bantah-bantahan kok. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Terus, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. iya. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Terus, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu. Ya. Hanya kepadanya kami berserah diri. sekarang berdebat dengan orang dolim jangan. Ngeyel, ngotot, tinggalkan. Walaupun benar. Walaupun benar. Jadi jangan beradu argumentasi dengan orang yang dolim. Pasti pengen menangnya sendiri. Walaupun posisi hujah yang jenengan sampaikan itu landasannya benar, tapi berhadapan dengan orang yang dolim akan maaf bahasane podo gendenge mengko. Nah, jadi tinggalkan itu karena orang dolim konsepnya ngeyel ngotot pokok nah gitu dah jangan. Baik, terima kasih. Hadiah untuk ummahat meluncur 2. Untuk bapak-bapak belum yang akan datang, saya akan bicara khurafat, bukan karomah. Jadi tadi yang ditanyakan contoh perbuatan apabila berseteru itu melampaui batas. Tadi tidak mau tidak mau ngalah, tapi malah tambah jadi. Tambah sengit, gitu. Itu namanya melampaui batas. Taib, terima kasih. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Wa jazakumullahu khaira. Assalamualaikum. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah telah selesai kajian kita. Jazakumullah khairan Ustaz apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya insyaallah pada Sabtu tanggal 27 Juni itu untuk yang akan datang Ustaz Sofyan Khalid Lurai dengan tema misteri akhir zaman. Semoga Allah SWT melapangkan itu pakai kitab ya? menerima kebenaran. Kayak kitab kecil kan? Misteri akhir zaman. Setiap ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau yang misteri akhir zaman modelnya pripun bi? Dibaca baru dijelaskan itu. Dibaca dulu terus dijelaskan. Nggih. Kalau tentang penyebutan Rahimahullah